Halo semuanya, aku Angel and welcome back to our channel. Hari ini aku opening sendiri lagi nggak sama Fanny, karena aku mau ngomongin tentang pengalaman pribadi aku dan juga tentang cerita pribadi aku gimana aku nentuin buat kuliah di Korea. Oke, jadi pertama-tama aku itu emang dari kecil nggak pernah kepikiran buat kuliah di Indonesia. Mama papaku juga selalu bilang kalau aku nanti lulus SMA harus langsung keluar negeri buat kuliah. Dan sebenarnya tuh aku dari SMP ya, pas aku mau lulus SMP tuh aku sempet denger bahwa papa aku mau masukin aku ke SMA di Singapura, cuman nggak jadi. Terus pas aku SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu, aku sempet ke Edufair Kanada dan hampir juga mau masuk college dulu pas SMA kelas 2 ya, langsung berangkat ke Kanada untuk masuk ke Univ di Kanada karena kan kreditnya kan beda, jadi harus ada penyesuaian kredit dulu. Tapi akhirnya I decided to just go to Japan karena aku memang suka sama Jepang, aku suka banget sama Jepang, kayak about the culture and everything. Dan juga karena sepupu aku ada 2 orang yang lulusan Univ Jepang, jadi aku juga mikir oke, aku juga akan ke Jepang. Nah, pas Edufair kelas 3 SMA, aku udah siapin semua dokumen aku buat daftar ke salah satu univ di Jepang. Namanya Ritsumeikan Asian Pacific University yang ada di Kyushu. Aku udah tes TOEFL juga, udah ada application formnya juga. Tapi aku tuh pas Edufair inget banget aku sempet ngisi nama aku di salah satu stand university yang ada di Korea. Karena aku ngisi nama aku di situ dan ngisi nomor telepon juga, karena aku juga isi nomor telepon papa. Jadi aku sempet ditelepon untuk proses lebih lanjutnya gitu loh, untuk ikut tesnya. Tapi aku nggak pernah angkat karena pertama aku nggak pernah mikirin serius tentang kuliah di Korea karena aku nggak gitu suka Korea. I'm not really familiar with the language, dan aku juga bener-bener gak kepikiran gitu loh, kayak gak pernah mikir bakalan ke Korea, jadi nggak sama sekali nggak ada bayangan. Terus suatu hari papaku pas pulang kerja langsung manggil aku gitu loh, Angel sini, tadi papa ada telepon nih, katanya kamu disuruh tes buat kuliah di Korea. Terus aku kayak mikir dong, kok papa aku tiba-tiba nyuruh aku ke Korea, kenapa gitu? Hah, papa emang mau Angel ke Korea, Pi? Aku lupa sih papaku jawab apa, cuma pertimbangannya adalah pertama, papaku bilang ekonomi Korea itu lagi berkembang banget, opportunity buat di sana nanti itu buat kerjanya akan lebih besar daripada Jepang. Dan kalau misalkan kita jalan-jalan ke Electronic Solution atau ke mall, kemanapun, apa yang tadinya Sony terkenal, sekarang kan Samsung yang lebih terkenal. Terus Toshiba, merek-merek Jepang tuh mulai tergantikan sama merek LG, Samsung yang dari Korea kan. Jadi karena papa aku mikir kayak gitu, aku juga jadi mikir kan, bener juga ya, apa aku coba aja tes. Jadi ya udah, hari Sabtunya aku ke yayasan universitas itu yang memang ada di Jakarta. Aku coba ambil tesnya tuh ada tes tertulis sama tes interview. 3 hari atau 4 hari kemudian gitu, aku dapat pengumuman bahwa aku diterima, dan sampai tanggal berapa gitu harus bayar cicilan pertama. Jadi uang sekolahnya tuh dibagi jadi 3 atau 4 cicilan gitu. Dan sebelum bayar cicilan pertama kan harus nentuin kan beneran mau ke univ ini atau enggak. Sebelum papi aku bayar cicilan pertamanya, papa aku tuh ajak aku ke Study in Japan Fair atau apa gitu yang ada di Senayan. Pokoknya aku ingat, aku bingung dong, Angel udah keterima di univ yang ada di Korea ini, papa kenapa ngajak Angel lagi ke sini gitu, buat apa gitu. Udah keliling-keliling semuanya, nanya-nanya. Pas udah mau pulang, papa aku tuh baru ngomong, papa ngajak kamu ke sini supaya kamu tuh make up your mind, bener-bener mau nggak, biar kamu tuh yakin kamu tuh emang mau ke Korea atau emang kamu masih mau ke Jepang segala macem. Tapi by the time aku juga udah mikirin, pertama bahasa Korea itu lebih gampang daripada bahasa Jepang, I think I can handle it gitu. Yang kedua, aku udah keterima di Korea, aku nggak mau susah-susah lagi buat daftar ke univ-univ lain. Aku udah keterima di yang pasti nih satu, aku males daftar-daftar ke yang lain. Considering that factors, jadi aku kayak ya udah, aku masuk aja gitu karena aku udah keterima. Mulai bulan Juni aku belajar bahasa Korea selama 6 bulan di yayasan bahasanya yang ada di Indonesia. Baru bulan Februari tanggal 27 aku pergi ke Korea. Gitu ceritanya aku bisa mutusin buat ke Korea. Nah, sekarang aku bakalan ngomongin tentang bagaimana pendapat pribadi aku setelah aku 2,5 tahun kuliah dan tinggal di Korea. Kalau menurut my personal experience itu gak ada yang buruk sih. Cuman aku merasa kalau di Indonesia kan kalau menjelang ujian atau lagi belajar atau ada PR gitu kan kita semua saling bantuin kan, kayak
udah bikin PR belum, udah nih gue mau lihat dong, gue mau nanya dong, pasti kayak kita dengan senang hati oh ya jelasin gitu kan. Atau kayak pas ujian bareng tuh ada yang belajar bareng segala macam. Kalau di sini tuh menurut aku lebih kayak kompetitifnya tuh kerasa banget, kayak everyone is trying to be the best. Aku tuh thankful banget karena aku dapat satu teman Korea yang bener-bener bantuin banget. Dari aku tahun pertama semester 2 di sini tuh dia bener-bener bantuin aku, dan kalau aku ada yang nggak tahu dia pasti jelasin sampai bener-bener aku ngerti. Nah, kalau soal dosen-dosennya baik kok. Kalau dosen di jurusan aku semuanya baik-baik, dan mereka itu understanding banget ke foreigner. Karena kalau menurut aku tuh kebanyakan dosen aku tuh udah pernah exchange atau memang ngelanjutin kuliah mereka tuh di US. Mereka ngerasain sendiri gimana rasanya jadi foreigner di negara lain, ngerti gak sih? Gak cuma US sih, kayak ada dosen aku yang S2 apa S3 gitu di Jepang. They experience gitu loh, how hard it is to be like a foreigner in other country. Jadi mereka baik-baik. Terus soal tugas di jurusan aku tuh nggak gitu banyak untuk tahun pertama dan tahun kedua. Memang ada, cuma nggak sebanyak itu. Sekarang aku tahun ketiga semester 2, kelasnya baru mulai. Cuman feeling aku semester ini bakalan banyak tugas. Kalau soal orang Korea itu rasis atau enggak sih ke orang-orang foreigner? Pertama, orang Korea itu memang sepengetahuan aku tuh lebih tertutup ke orang-orang foreigner. Dan aku juga tahu bahwa beberapa orang Korea itu mesti punya pemikiran bahwa orang Asia Tenggara itu adalah orang-orang yang miskin, karena negara Asia Tenggara kan as we all know, negara berkembang kan, bukan negara maju. Jadi ya aku memang pernah dengar beberapa cerita dari temen-temen atau kakak kelas aku yang sama-sama orang Indonesia tentang mereka itu kayak dapat perlakuan yang kurang baik segala macam. Tapi kalau aku personally sih belum pernah diperlakukan yang gak baik ya. Kayak aku bersyukur banget nih karena pertemanan aku itu tuh baik-baik. Pacar aku juga nggak pernah mikir negatif. Temennya pacar aku pun bahkan kadang mereka lupa aku itu foreigner. Mereka kayak memperlakukan aku sama rata. Nggak pernah ada begituan lah. Kalau aku sih thankfully-nya gitu. Cuma ya semua orang nggak bisa disamain sih. Mungkin jawaban setiap orang akan beda tentang pertanyaan ini. Tapi kalau aku personally nggak pernah ngerasain dirasisin, nggak pernah diperlakukan kurang baik di Korea. Nah, terus kalau soal kuliah di Korea itu susah atau gampang sih? Oke, aku coba jawab ya. Pertama, jurusan aku itu jurusan International Trade and Commerce, which is ekonomi. Jurusan aku itu kebanyakan teori. Aku bilang itu susah karena pertama, kita itu pas diajarin bahasa Korea 6 bulan itu tuh cuma diajarin bahasa-bahasa yang basic untuk sehari-hari. Sementara bahasa Korea yang keluar di pelajaran-pelajaran itu adalah bahasa Korea yang kayak bahasa jurusan gitu loh. Ngerti kan kalau kayak ekonomi itu ada yang namanya istilahnya devaluation, inflation, gitu-gitu. Nah itu semuanya tuh ada bahasa Koreanya lagi yang kayak gitu loh. Maksudnya contohnya kayak kita pas SMA belajar ekonomi juga pasti ada kan, ini apa sih artinya gitu. Jadi buat orang Koreanya aja susah, apalagi buat kita. Ini susah. Apalagi ngafalin pelajaran bahasa Korea tuh kayak kalau ngafalin bahasa Indonesia sih mungkin lebih gampang ya, karena kan kita udah familiar banget sama bahasanya kan. Kalau bahasa Korea tuh kayak apa ya? Kayak ngafalin nih, terus begitu nyampe belakang yang depan tuh udah lupa lagi. Apalagi kalau vocabulary-nya kita bener-bener belum tahu banget gitu kan, susah. Jadi itu sih kalau tugas kuliah di Korea itu sebenarnya kurang lebih sama kayak tugas-tugas kuliah pada umumnya. Pasti ada yang namanya presentasi pakai PPT atau bikin report. Aku juga bisa ngomong kalau soal jurusan desain. Karena adik aku kan desain, aku juga ngeliat dong. Desain itu tugasnya banyak. Adik aku kemarin ini tugas tiap hari. Kayak ada tuh tugas yang baru dikasih pas pelajaran, dikumpul hari itu juga. Kalau soal apakah aku ngalamin culture shock pas aku pertama kali datang ke Korea, jawabannya adalah tentu ya aku ngalamin culture shock. Karena di sini kan nggak ada yang namanya MOS, cuman ada beberapa event. Pertama ada yang namanya Gechong. Gechong itu jadi kayak duit purinya itu nanti. Sebenarnya Gechong itu cuma penjelasan tentang jurusan segala macam, tapi di akhirnya itu tuh bakalan ada ngumpul-ngumpul satu jurusan dan literally di sana kita cuma minum dan kayak pendekatan sama temen gitu sih. Kan di Indonesia nggak ada yang namanya budaya minum alkohol kan. Jadi ya itu awalnya aku cuma kayak oke. Dan ada juga yang namanya Shinbok. Shinbok itu singkatan dari Shinipseng dan Bukhakseng. Shinipseng itu adalah anak-anak maba. Kalau Bukhakseng itu adalah cowok-cowok yang abis wamil terus balik kan.
kan. Abis balik adalah acara itu. Jadi kita pergi ke daerah lain dan nginep 1 malam. Biasanya kayak ada, pas aku ikut Chinbook itu tuh ada kuis-kuis gitu. Jadi abis kuis segala macem ada acara-acara juga. Malamnya gitu lagi, minum-minum lagi, bener-bener begadang buat minum. Itu sih yang bikin aku shock gitu. We are not used to drinking gitu kan. Jadi maybe I am not used to drinking alcoholic drinks. Itu sih yang buat aku shock. Sekarang hal yang terakhir yang aku mau ngomongin adalah, aku nggak jarang dapat pertanyaan kayak, enakan tinggal di mana sih, di Korea apa di Indonesia? Tentunya enakan di Indonesia sih. Sebenarnya ada plus minus sendiri-sendiri ya. Pertama, di Indonesia tuh pasti akan lebih nyaman karena I am comfortable with the language gitu loh. Meskipun aku sekarang udah lama tinggal di Korea dan bahasa Korea aku tergolong bagus, tetap aja bakalan ada hal-hal yang kita tuh susah ngungkapinnya pakai bahasa Korea gitu loh. Jadi kayak mau ngomong kayak gini, tapi karena aku nggak ngerti gimana cara how to express it in Korean, jadi bakalan lebih apa ya, jadi bawaannya gregetan gitu kayak that's not what I meant gitu. Banyak hal yang bikin kangen tentang Indonesia kalau aku udah lama nggak pulang ke Indonesia. Kayak sekarang nih karena corona kan, jadi aku nggak bisa pulang ke Indonesia. Aku pengen banget main piano. Oh ya, terus makanannya of course Indonesia wins. Makanannya aku bener-bener kangen. Nasi Padang, soto, is like something you cannot find here. Tapi kalau soal kayak transportasinya, soal keamanannya, teknologinya, jelas menang di sini sih. Aku bener-bener nyaman banget kalau traveling kemana-mana dalam negeri Korea ya. Naik bus juga enak, naik kereta juga enak, apa-apa tuh cepet. Karena Korea itu kan terkenal sebagai negara yang apa-apa mau cepet-cepet kan. Dia emang cepet. Aku nggak bisa bilang Korea itu bersih. Korea itu nggak sebersih Jepang. Karena aku juga awalnya kecewa pas ke Korea kan. Aku kira Korea itu bakalan sangat amat mirip dengan Jepang, tapi ternyata Korea itu jauh lebih kotor daripada Jepang. Aku sih amazed banget pas ke Jepang karena Jepang itu bersih banget, padahal nggak ada tong sampah, jarang, tapi bersih banget. Kalau di Korea itu aku suka jalan-jalan dan di gang-gang gitu biasanya pasti deh banyak sampah, kayak bekas minuman dibuang aja, rokok dibuang aja, banyak sampah. Kalau untuk kerja dan tinggal aku masih belum pikiran, tapi kayaknya aku bakalan lebih merasa nyaman untuk kerja dan tinggal di Indonesia karena aku lahir di sana dan spend like 20 years there. Ya tentu aja aku bakalan lebih ngerasa nyaman di Indonesia. Dan aku juga dengar bahwa kerja di Korea itu sangat amat berat. Meskipun aku belum pernah kerja, aku cuma kayak part time. Kalau gaji tentu aja bakalan akan lebih gede di Korea nggak sih? Karena UMR-nya aja udah beda kan. Tapi setelah 2,5 tahun tinggal di Korea tuh aku juga merasa aku nggak akan punya masalah kalaupun aku memang harus tinggal di Korea. Tapi memang tinggal di Korea aku tahu akan jauh lebih berat daripada aku tinggal di Indonesia. Oke, jadi hari ini aku udah cerita tentang gimana aku nentuin buat kuliah di Korea dan pendapat aku tentang Korea itu gimana. Kalau kalian masih punya pertanyaan, komen di bawah. Dan mungkin di video lain kali aku bakalan bahas tentang gimana caranya apply beasiswa di Korea, sistem beasiswa di Korea itu kayak gimana, kuliah aku tuh beasiswanya tuh kayak gimana sih. Jadi, don't forget to subscribe and like video ini kalau misalkan menurut kalian video ini berguna. See you on the next video, bye-bye! Dia udah